Yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna karim sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jamaah semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ada yang online langsung atau enggak? Ada yang online? Nah, streaming ya. Baik yang online ataupun offline, semoga semuanya mendapatkan keutamaan untuk selalu bertawabul ilmi. Allahumma amin. Bersyukur pada Allah atas berbagai kenikmatan yang Allah karuniakan pada kita. Selawat dan salam kita curahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini perdana untuk tatap muka ya. Maksudnya mukanya nggak tatap-tatapan sih, maksudnya wajah gitu kan, bisa langsung ya. Karena kalau ditanya Ustaz suka online atau offline, ada juga sih online itu agak enaknya juga. Saya nggak harus mandi pagi-pagi banget gitu ya, langsung blok gitu cepat kan gitu. Atau kami juga nggak harus repot-repot keluar ya, bisa di rumah gitu. Tapi online itu kadang-kadang melihatnya itu nggak bisa fokus gitu loh ya. Jadi kadang-kadang ini wong ini kayak jeneng itu wong enek orang, itu nggak tahu juga kan ya. Terus kadang-kadang ya kita lagi ngisi enek sing sambil makan gitu kan mempengaruhi pikiran ustaznya kan gitu. Kayak nanti kayak insya gitu. Masanya kan juga online kan gitu ya, jadi bingung gitu. Kalau offline ya memang agak saya harus keluar harus ini juga gitu, tapi lebih enak gitu lah ya, lebih pengisi lah ya, lebih pengisi enak langsung ngerti. Ini jadi jamaah turu orang atau gitu lah. Ini kan kita nyender kan belum tentu tidur kan gitu. Masya Allah ya, jadi mudah-mudahan ya baik yang offline ataupun online mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Allahumma amin. Ya, kalau ada yang online ya tetap fokus, tetap disimak ya. Jangan bisa menyapu nanti kan bisa. Oke, saya apalagi ya kan gitu. Teman-teman yang berbahagia, sekalipun kitab ini udah mungkin banyak dibahas sama para asatidz ya, kali ini kitab cukup lawas banget gitu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ya kayak yang di flyer itu, yaitu cara mudah masuk surga. Tema kita ini sebenarnya judul buku ya, kalau judul aslinya Min Asbabi Dukhulil Jannah, sebab-sebab hamba-hamba Allah masuk surga. Nah yang kita kaji nanti urut, nanti mungkin Bidas besok, kalau ini kan baru mukadimah nih ya, baru pendahuluan, atau mungkin bisa saja nanti masuk sebab yang pertama. Jadi nanti besok layarnya cara mudah masuk surga yang kedua, misalnya yang ketiga gitu. Paham ya? Jadi nanti juga ngingetin saya biar nggak terjadi pengulangan pembahasan. Oh kemarin udah yang pertama gitu. Karena di sini banyak banget ya cara-cara kita untuk masuk surga itu sebenarnya jalan itu dibuka sama Allah Ta'ala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu luas banget gitu. Cuman kata Nabi kan huffatil jannatu bil makari, mau masuk surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang kita nggak suka gitu. Jadi jalannya itu jelas sebenarnya, tapi kadang-kadang dengan hati itu kadang-kadang kok abot ya gitu. Misalnya kayak tolabul ilmi kayak gini, kayak untuk gemis-gemis gitu kan, untuk isi gitu ya gitu ya, agak gimana gitu ya, adem-adem kan enaknya di rumah ngopi terus minyak goreng bumbu goreng anget gitu. Tapi ada godaannya gitu. Wanar, sedangkan jalan menuju neraka itu bisyahwat, itu dikelilingi dengan apa? Syahwat. Keinginan nafsu itu di situ besar banget. Kadang-kadang tidur itu pas enak itu kapan? Pas terdengar adzan itu kadang-kadang enak diam. Yang nggak ngerasakan. Jadi tidurnya orang tamir atau orang piye gitu loh. Gitu. Pernah atau pengalaman?
pengalaman ya, asik gitu. Jadi tidur pas kondisi itu, padahal itu tidur yang lagi diikat setan. Itu adalah tidur yang lagi dikencingi setan. Apalagi nggak bisa bangun subuh, nggak bisa bangun subuh. Itu kata Nabi Ba'dahu syaitan. Ada hadis ini kata riwayat mengatakan ada yang memahami ini nggak bisa bangun malam, nggak bisa sholat malam, atau ini nggak bisa bangun subuh. Kalau ini digunakan hadis ini untuk sholat malam, ya nggak sholat malam aja. Sholat malam kan sunnah tuh, dikencingi setan. Dan lagi nggak sholat subuh, dikencingi apa ya? Baik ya. Maka jawaban insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Oke, judulnya adalah min asbabi dukhulil jannah. Min dari, asbabi sebab-sebab, dukhuli masuk, al jannati surga. Kenapa ada min yang artinya dari? Karena dalam kitab ini tidak menyebutkan semuanya. Karena min itu artinya apa? Dari, berarti sebagian gitu loh. Ini baru sebagian. Jadi nanti mungkin ada saja jalan-jalan cara-cara masuk surga yang lain ya, selain dari apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Sendenet masih ada. Ini kan dikondisikan yang nggak boleh sendet kan Ustaz. Sajadahnya dibuat majuban. Pinter panitianya, saya acungi jempol gitu. Baru sendet. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah biasa disandari orang. Oke, asbab jamak dari sebab. Ya, asbab jamak dari sebab. Jadi dari sebab-sebab. Dukhuli masuk, dari kata dakhala ya dakhulu, artinya masuk. Al jannati jannah, surga. Nah, jannah itu terkadang diartikan kebun gitu. Maka kalau ada orang Arab ke Indonesia jannah, enggak usah terlalu pede. Wong Arab ngomong Indonesia kok surga, maksudnya kayak alase gitu loh, banyak kebune gitu loh, maksudnya itu. Kemudian ada itu orang-orang liberal mengatakan berarti surga itu minimal banget gitu. Kenapa kok minimal? Dari sini mau kebun-kebun terus ada kali-kalinya. Oke ya maaf, tentu disampaikan oleh Nabi, surga itu kenikmatannya belum terlintas oleh pikiran, belum terlihat oleh mata, ya, belum tersentuh oleh semua orang gitu. Nah, gambaran-gambaran itu memang ada kebun, ada sungai, terutama ketika pada waktu itu Al-Quran turunnya di Arab ya, itu rata-rata di sana banyak kebun atau tandus. Sungai sulit kan di sana juga gitu. Nah, gambaran-gambaran khususnya kayak begitu. Nah, sekalipun ya tentu saja bahwa yang dimaksud jannah ini tidak sebagaimana kebun-kebun di tempat-tempat kita, tapi coba aja deh sekarang kita pakai hati gitu mandangnya. Jangan kalau piknik ke kota-kota dengan ke tempat-tempat alam itu suka mana? Itu tergantung kan aku di desa ya pengen kota kan. Bu, saya lahir di desa banget. Desa saya namanya Desa Began. Ya. Tapi jangan dikasih B ya, kayaknya Pak jahat banget gitu kalau Began. Ya memang kayaknya ada mungkin saja ada kronologi kenapa sih dulu dikasih nama Began itu, karena memang di hutan-hutan gitu. Jadi mungkin ada begannya. Termasuk dulu begannya itu bukan dari kalangan manusia aja, termasuk dari monyet. Jadi kalau simbol saya waktu itu mau ke kebun, itu harus infak sedekah dulu ke monyet. Jadi memang sengaja gendong gedang itu taruh belakang. Nanti otomatis monyet-monyet itu akan turun ngambil pisang. Kalau enggak diserang sama monyet. Gitu. Nah, jadi monyet itu kayak orang atau orang kayak monyet nih? Jadi ini orang suka begal, berarti kayak
desa deket hutan yang masih hutan yang asli banget gitu, dan sungai-sungai. Bahkan saya nggak pakai TK ya, langsung kelas 1 sampai SMP itu jangan bilang keras-keras ya, mandi saya masih di sungai. Tapi ini rahasia ya, itu nggak apa ya, rahasia ini. Jadi mandi kami itu sekampung itu jadi kali. Justru kalau ada orang mandinya di rumah itu dianggap punya aib. Mungkin busi, mungkin panu gitu. Jadi kalau dia belum mandi ke sungai berarti ada sesuatu gitu. Begal daerah mana? Begal, ya. Itu Kedungganan. Kecamatannya Kedungganan. Desanya Begal, jadi lewatnya Sidowaya. Solo. Ngawi. Ngawi Jawa Timur yo. Itu. Solo kan kota. Oke, saya ingin mengatakan apa? Saya asli orang sana, lahir dari sana. Ketika sudah melihat bagaimana kehidupan di kota dulu, bayangan saya juga kota itu nikmat banget gitu kan. Kota gitu. Ya apalagi dulu, nanti deh kamu akan dipondokkan di Jakarta. Bayangan saya itu Jakarta mulai mesti awalnya putih, terus mulai bisa pakai bahasa lo gua gitu. Mulai untuk duwe akeh, bayangan saya begitu. Tapi ketika baru masuk Jakarta udah nggak betah saya jemaah, udah ngeri gitu karena kondisinya begitu. Oke. Saya mengalami dua alam kan, desa pernah, kota pernah. Tapi kalau saya sekarang diminta untuk piknik, saya tetap milih yang tempat-tempat alam. Di Tawangmangu kayak gimana? Saya lebih milih itu. Nggak ke gedung-gedung, ngapain itu mobil lewat-lewat itu? Enggak. Nah, ini menunjukkan secara, jangan nggak tahu suka yang alami-alami atau motor-motor lewat kayak gitu. Alami. Ini udah Allah sampaikan begitu, setengah mobil kita mesti minta yang kayak gerojokan sewu. Beda dengan air mancur yang dibuat dulu, walaupun ada lampu-lampu nih. Itu senang ya paling sebentar kok. Tapi yang paling nikmat adalah ketika kita di alam itu. Walaupun rotot-rotot digigit semut nggak masalah. Tapi itu semut alami juga, bukan semut buatan. Oke, kitab ini ditulis oleh Yahya bin Musa Az-Zahrani. Ya. Sedikit mukadimahnya, mungkin nanti bisa masuk pertemuan pertama gitu. Atau ini bisa disebut pertemuan pertama jadi sama. Setelah penulis mengucapkan tahmidnya, syukurnya, tasbihnya, ta'awudnya, istighfarnya kepada Allah Ta'ala, dan dilanjutkan dengan syahadat tauhid dan syahadat risalahnya, kemudian sang penulis mengatakan menulis fal jannatu ghayatu kulli mu'minin, maka surga itu adalah goyah itu tujuan, cita-cita kulli mu'minin, setiap orang beriman. Ya. Ini bukannya syirik Ustaz. Siriknya di mana? Nah, harusnya kan tujuan itu kan Allah. Kok tujuannya surga? Ya ketika kita memohon ridhonya Allah, di antaranya ya tentu kita ingin masuk surga. Karena ada yang bilang nggak boleh saat kita ibadah untuk masuk surga itu nggak boleh. Sedemikian juga kita nggak boleh ibadah supaya tidak masuk neraka. Berarti ini syirik Ustaz. Harusnya ibadah itu mencari ridhonya Allah. Dimasukkan neraka nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Dari mana kayak gini? Ya ridhonya Allah otomatis apa? Surga. Gitu, nggak mungkin Allah ridho kemudian masukkan seorang hamba ke dalam neraka. Nah, maka surga ini menjadi keinginan kita semuanya. Ya. Dan Nabi bersabda, kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus. Ya. Mintalah surga Firdaus. Sing dhuwur pisan, Bu. Aku pengen bayar apa lah. Jangan kayak gitu. Kenapa jamaah? Karena
kita dengan cita-cita itu usahanya dibanding lurus. Jadi kalau cita-citanya tinggi, insya Allah usahanya juga semakin tinggi. Tapi ini cita-citanya aku dengan MPL lain lah, aku iso teko MPL itu. Wong mintanya video saja bisa saja nanti dapatnya di bawahnya, gitu loh. Oke. Wa makna kulli 'abdin fi hadhihi al-hayatid dunya, dan di sini setiap hamba yang ada di dunia ini pasti akan mengharapkan masuk surga. Kalau ada orang Jawa meninggal disebut apa? Apa? Ada lain selain itu apa? Suwargi. Ya, suwargi mbah. Ya nggak pernah dengar nggak kayak gitu? Suwargi mbah, suwargi mbah Tuminem, suwargi mbah Joyo Sumitro. Itu kalau bahasa kita kayak almarhum gitu loh. Ya, Allah yarham. Semoga Allah merahmatinya. Ya Allah yarham. Jadi suwargi udah kayak ada klaimnya itu. Ya artinya surga. Gitu. Ya, dia almarhum gitu atau Allah yarham gitu ya. Semoga Allah merahmatinya, dia dalam masuk surga. Mesti setiap kita berharap itu. Bahkan semua agama juga begitu. Dia akan berharap untuk bisa masuk surga. Kullu muslimin shadiqin yudriku annahu lam yub'as wa lam yukhlaq illa litajri di tauhidin lillahi ta'ala atau di tauhidin lillahi ta'ala. Seorang muslim yang jujur, yang benar, dia akan mendapatkan keyakinan dalam dirinya bahwa dia itu gak bakal diciptakan, gak bakal dihidupkan kecuali untuk mentauhidkan Allah. Jadi semua kita jamaah yang muslim, yang mukmin, yang benar pasti akan memiliki keyakinan dalam hatinya diciptakannya dia, diutusnya dia, dihidupkannya dia untuk apa? Mentauhidkan Allah Ta'ala. Fahuwa subhanahu al-mustahaqqa bil ibadati duna siwa. Dialah Allah subhanahu, maha suci Allah, yang paling berhak terhadap hambanya dalam urusan ibadah dari selainnya. Jadi ibadah ini hanya ditujukan kepada siapa? Allah, yaitu dengan bil inqiyad, dengan adanya ketundukan, wa ta'ah dan ketaatan, wal khulus dan menghindarkan diri minasyirki wa ahlihi, dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Maka kita harus menghindarkan diri dari perbuatan syirik. Juga hati-hati bermuamalah dengan orang syirik. Khawatir kita ketularan. Mbak, tak delok kira tahu kerjoi, tapi kok duitmu iso akeh terus piye to? Pengen ngerti. Piye to, Mbak? Aku duwe buyung. Nah, Mbak, kok omahku kok iso rapi, resik, terus piye to, Mbak? Pengen ngerti. Oh, Mbak, aku duwe khodam jin sing tak kon resik-resik. Makanya kayaknya jin iki melu ibu kayak paling mau gitu. Mana kok dikon ubah-ubah resik-resik. Jin iki mau. Bisa saja dengan pakai apa? Cara-cara kesyirikan. Sehingga Pak, jin itu mengabdi kepadanya. Tapi tentu ada balasannya nanti dengan tumbal apa gitu. Maka hati-hati. Ya. Pokoknya hati-hati dia dengan orang yang berlaku syirik. Ya kalau bisa, kalau ada tetangga, teman, ya kita nasihati dengan cara-cara yang baik. Kayak ini lagi rame kan yang di
Semeru yang apa ya buang sesajen dan macamnya itu kan lagi tadi. Dan ini kan teman-teman perkumpulan Hindu apa memperkarakan, berarti menunjukkan bahwa sesajen itu berarti gone wong ya kan gitu. Oh yang lagi viral-viral itu ya boneka disusui jin iso wae sebenarnya. Makanya hati-hati. Itu kan dia tambah dijadikan sebagai poster apa gitu kan. Nggak boleh, tambah itu bisa ngundang jin. Ya ada arwahnya benar, tapi arwahnya siapa? Arwah gentayangan. Maka hati-hati juga. Lukisan yang bernyawa itu iya, tapi kalau misalkan pemandangan enggak. Ya terkait foto memang ada yang mengatakan foto itu berbeda dengan lukisan. Foto itu kan hasil cetak dari cermin, kayak cermin gitu. Tapi ya kita gunakan sewajarnya. Kita sewajarnya. Syukur-syukur setiap itu harus punya apa? Bismillah ta'awun ketika kita nempel masang gitu. Oh usah nggak flyer itu mau dinding. Iya saya katakan untuk keperluan tertentu silakan dengan catatan apa untuk Allah bukan untuk hal-hal yang lain. Ada sekarang gelem gambar total ya, tapi nek duit nek gambarnya tetap. Oke jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi hati-hati itu bukan tambah bisa saja kayak gitu tuh buat pesugihan kadang-kadang kayak gitu. Ya. Jin gerak-gerak itu bisa dalam dunia jin itu bisa teman. Dan kan ada jin waktu di zamannya Nabi Sulaiman kan mau memindahkan apa singgasananya Bilqis juga kan, itu kan bisa. Maka ketika ada duit hilang nih janjane bisa banget didudut sopo gitu, buke apa pake tapi ya jangan selalu nuduh jin. Kadang-kadang belum tentu duit mau ditutup lagi kok kadang-kadang duit 500 toh berarti kayak ibu Juni lebih sedino ini 200 orang ada emang dino nyentek udah langsung pak rumah kita kayaknya ada jinnya pak ada tuyulnya kenapa emang ini lepakan aku juga kasih cuma 500 kok habis tuh hari ke 5 gitu. Oh iya kita datang padahal dia jajannya sedino 200. Iya kadang-kadang hilangnya itu bukan itu ketelik, ada ketelik. Nah saya tuh pernah kok jamaah kemarin tuh ya Allah kadang-kadang anak saya itu kan juga sudah ngerti ya duit berharga gitu ya. Terus kadang-kadang di pasaran gitu. Jadi paginya istri nyuci itu teriak-teriak kakak gitu, rezeki gitu. Ya ternyata di kantong saya itu ada uang 500.000 karena masih di kalau nggak di bawah 10 ya berarti haknya saya nyuci kok untuk 10 ke bawah itu haknya yang nyuci. Kalau masih 10 ke atas itu masih haknya yang ya mana oh, gitu. Tapi kalau 10 ke bawah kelas lah habis itu gantian saya mau buang sampah gitu uang 1 juta juga ya Allah. Dan ternyata anakku yang nomor 4 itu hobinya itu nek duit-duit yang diri dilebokke dompetnya dia mau pasaran tumbas-tumbasan ya Allah layak. Tapi kadang-kadang enak juga karena dia duit terus tiba-tiba itu kan ya makanya sering kerja bakti gak ira itu bapak nyelempit gitu aja lah. Tapi tadi pagi saya dapat lagi nih dompetnya mainan anak saya itu banyak dia nanti
Ya Allah, kadang-kadang menabung tapi nggak sengaja. Oke, jemaah. Tapi ya hati-hati ini penting. Kembali ke sini jemaah. Allah Ta'ala berkala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan, kata Allah ya, jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti penciptaan jin itu lebih awal dari penciptaan manusia. Karena disebut jin dulu. Jin lebih lama daripada manusia. Tapi tugasnya sama, beribadah kepada Allah. Dan Allah telah memuliakan manusia, walaqad karramna bani Adam. Maka kita tidak boleh tunduk kepada jin. Gitu loh. Ini banyak jinnya yang ikut ngaji. Coba kamu tengok kiri jenengan siapa? Oke. Maka di sini ya, di antara tujuannya adalah ibadah pada Allah. Ya. Kemudian dari ibadah itu nanti Allah akan berikan balasan. Apa balasannya? Yaitu jannah. Gitu. Maka di sini dikatakan, kemudian di sini, Fallahu subhanahu lam yakhluq al-ibad wa yatrukum hamalan. Allah itu tidak pernah menciptakan manusia, lam yakhluq al-ibadah, kemudian wa yatrukuhum, meninggalkan mereka hamlan, dalam keadaan sia-sia. Jadi nggak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia, apalagi berupa manusia. Gitu loh. Jadi nggak ada ciptaan yang nggak ada gunanya, itu nggak ada. Sampai semut, ya apapun deh, itu mesti ada faedahnya, ada tujuannya kenapa Allah ciptakan itu. Termasuk babi, ya Allah ciptakan itu ada manfaatnya nggak? Ada. Manfaat itu tidak mesti dikonsumsi. Manfaat itu bisa saja diambil pelajarannya, gitu loh. Ya jangan menjadi seperti babi. Kalau kita kan ketemu babi kan dia ngomong itu kan kira-kira dia. Ada sate apa namanya? Ipik-ipik. Ipik-ipik. Dari kata pik itu kan, pik-pik menjadi sate. Ipik-ipik sate babi itu. Oh, gitu ya. Ipik-ipik. Ih, ngeri jangan dibahas. Nah, nggak mungkin Allah nyiptakan lalu ditinggalkan begitu saja. Mesti kita ini ada fungsinya, ada tujuannya. Kenapa? Untuk ibadah. Gitu. Bal khalaqahum liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah menciptakan manusia juga untuk menguji mana di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi kita di dunia ini harus berlomba-lomba dalam urusan ibadah dan akhirat, bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia, apa kata Nabi? Unduru ila man asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum. Urusan dunia lihat orang yang lebih rendah, lebih sulit daripada urusan kita. Kalau urusan agama lihat yang lebih tinggi, gitu loh. Jangan kebalik. Urusan dunia melihat yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang tanya gitu, Mbak, jajanmu sedino 3.000 jumlah piro Mbak? 10. Itu pun kalau nyuci nemu, kalau enggak kan enggak ada gitu. Ada uang sakunya enggak tahu ibu-ibu tuh? Misalkan mau pengajian terus disangoni ibu berjajan mahal. Oh enggak ada sakunya tuh gitu. Lah kan kayak bocah sekolah mulai. Ma, itu bensinnya, itu santunnya, itu jajannya, itu es. Ternyata di sini ujian ya. Kembali lagi, kalau kadang-kadang urusan akhirat tambah lihat yang bawah, keliru ini.
Mau jenengan sekarang jarang pengajian toh, jarang CAP, kocok ora tau belas. Ya jangan gitu, lihatnya kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan akhirat. Gitu. Yang dibalik. Summa yarji'una ila rabbihim fayujazihim ala a'malihim. Maka kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah, akan kembali kepada Allah. Kemudian dia Allah akan memberi balasan kepada manusia sesuai dengan amalnya. Jangan pengen balasan baik atau buruk, maka berbuat baiklah. Pengen dapat balasan baik banyak atau sedikit, maka berbuat baiklah yang banyak. Pengen berbuat baik dibalas diterima atau ditolak, maka berbuat baiklah yang banyak dan ikhlas. Karena ada orang berbuat baik tidak diterima, ditolak. Ditolak itu kan gak enak ya, apalagi melamar ditolak. Pengalaman melamar ditolak itu dunia kayak ambil kan jemaah. Tapi nek nolak melamar sakit banget. Maka wis lah enggak usah saling nolak dan langsung diterima aja seperti itu. Oke, jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Taala. Wa kullu yudriku hadhihi haqiqah. Dan semua kita ngerti hakikat ini. Wa ya'rifu tilkal hikmah min khalqihi. Dan kita ngerti juga di balik hikmah kenapa kemudian kita diciptakan. Fataran nas, maka kamu akan melihat manusia ya'maluna jahilina min ajli ridar rahmani subhana. Ada tuh orang-orang yang mereka benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Kan kadang kita melihat ya ada orang tuh ya Allah ibadahnya tekun banget, senang banget, ya dia kayak capek-capek nggak digagas, pokoknya dia itu masya Allah banget gitu. Ternyata apa? Mencari ridhonya Allah. Nek kita kan kadang-kadang danyang gitu kan, kadang semangat, kadang orang, kadang semangat, kadang orang, kadang orang, kadang orang, harus semangat gak situ. Gitu. Tapi lihat tuh ada orang-orang yang Allah. Wis ahli tahajud, ahli sedekah, ahli puasa, ratau cemberut. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Tapi kita udah kesana belum? Udah jadi kayak gitu belum? Proses ya. Oke, masya Allah. Jemaah yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian apa? Lil fauzi bi jannatihi wan najatu min narihi. Ternyata apa sih yang mereka inginkan? Lil fauzi, pengen mendapatkan keberuntungan bi jannatihi, yaitu mendapatkan surganya Allah. Kenapa orang kok sampai tadi itu ya harus infak? Duit enggak boleh angel-angel dan diinfake. Kenapa dia malam-malam harus capek-capek rukuk sujud? Kenapa dia panas-panas harus semangat untuk mencari nafkah? Kemudian kenapa dia adem-adem harus tolabul ilmi? Pengen mendapatkan surga. Selain itu apa? Wan najati min narihi, dan pengen selamat dari siksanya Allah, dari nerakanya Allah. Ibu-ibu pengen hidup selamanya di dunia atau mengikuti aturan Allah? Ada meninggalnya gitu. Ada meninggalnya ya. Tapi nggak usah cepet-cepet ya. Kita serahkan semua itu kepada Allah. Tapi nek jenengan arep urip dhewe ning donya, kan nek kancane ya ora penak banget nang sing ngeroki sapa nek masalahnya. Enak banget. Gitu loh jamaah. Nabi Adam ya, monggo alaihi salatu wassalam, beliau udah di surga aja masih kena nikmat kan, nambah pasangan no? Kemudian berdua rintang-rinting aja juga merasa kurang nyaman toh. Gitu. Pengen punya keturunan toh. Mau ndelok bal-balan iki nek dhewe ya ora penak kok jamaah. Apa ndelok bal-balan kalah wis dhewe ora penak banget.
Oke. Jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wa min rahmatihi subhanahu annahu la yudlim misqala dzarrati min khairin ya'maluhu al-'abdu fi hadhihi al-hayatid dunya. Dan di antara bentuk rahmatnya Allah, Allah nggak pernah mendolimi hambanya dengan apa? Sekecil apapun kebaikan dihitung sama Allah. Ini menunjukkan rahmatnya Allah. Ini bentuk rahmatnya Allah. Jenengan nolong ada semut kecepit, jenengan buka gendang laku meneh, rahmat Allah di situ Allah berikan. Kemudian lihat ada apa gitu. Saya pernah lihat jamaah ada kumbang itu kentir hanya di sungai. Saya mengamalkan hal-hal yang kayak gini, kasihan ya Allah, kumbang kok hanyut gitu. Bagaimana bunganya kan gitu kan ya? Iya kan Bu? Kalau kumbangnya hanyut dan nanti bagaimana bunganya? Saya turun ke kali, saya ambil dengan tangan saya, tak ciduk gitu. Otomatis airnya udah sampai di darat. Ya Allah, untuk saya ketulorong. Tapi kan tadi saya niatnya kan bukan niat untuk apa-apa. Niat saya kan nolong dia, walaupun dia berbuat jahat sama saya nggak balas. Aku nggak balas, tak grup ya tak idak. Apalagi tak antuk ganti. Enggak lah ya, udah. Terus bang kali ya apa-apa. Dia padahal bisa itu jatuh posisinya sebenarnya, tapi nggak tak udah kan kadang-kadang kan luas ya, kayak untuk teman dititas luas gitu kan, bahagia gitu kan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oke, jadi sekecil apapun yang jenengan lakukan itu masya Allah. Saya ada kajian yang judulnya pahala-pahala rumah tangga itu namanya. Kalau yang satu besok, yang lima di Kasem ya. Satu ya. Yang satu di Al-Falah ya, Al-Falah. Al-Falah itu nanti juga nyambung dengan ini karena bantu aku dengan sujudmu. Itu Sabtu jam 1 itu. Deket kan dari sini? Situ tinggal jalan. Karena berundung itu. Iya, saya yang tema pintu-pintu pahala dalam rumah tangga itu yang pas bok saya mbak saya nggak nyuci piring itu kan pahala semua janjinya. Bangun ke anak, bangun ke suami, wah itu sebenarnya pahala pintu-pintunya sedang dibuka di situ. Naik ikhlas, naik tenang, tapi yang grundel aja. Ya, tapi lebih baik dikerjakan dengan grundel daripada 15 ya. Apapun. Walu apa menggunaku, kadang-kadang bahasanya menggunaku. Menggunaku ini maaf apa bisa apa? Mungkin piringnya tak pecah kabeh. Besok dan maaf godong. Atau pakai yang sekarang di warung makan tuh apa itu namanya? Ini kita enak jalan gak ubah-ubah, gak isah-isah gitu katanya. Saya gitu loh, kayak jaring-jaring itu loh. Saya kalau dulu dapatin pertama itu kan rotan dulu di Sumatera Kalimantan. Wih penak gak isah-isah kaki. Karena cari kertas minyak aja lah. Yes. Nah, jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka fakullu amalin birrin wa khairin ya'maluhul mu'min yajidhu mustiran yaumal qiyamah fi diwanihi.
Setiap perbuatan kebaikan, ihsan, pokoknya yang baik-baik deh, itu bakal diterima oleh seorang hamba besok di akhirat, diwujudkan. Ya, wujud kelihatan dalam tabungan amalnya. Dan itu nggak pernah ada yang terlewat. Kebaikan apapun itu nggak ada yang terlewat. Dan semuanya akan berbalaskan dengan pahala. Fayu'ti bihi minal hasanat bal wa yu'tihi rabbuhu aksar mimma amila fahuwa subhanahu wa ta'ala yu'til katsira wa yardu biqalil. Masya Allah. Dan balasannya nanti itu nggak sebanding dengan apa yang dilakukan, tetapi lebih apa? Banyak. Gitu. Jangan cuma nyirami petetan. Apa petetan itu? Tanaman hias kayak gitu. Ya, itu berpahala. Ada seorang wanita yang pernah berzina dia, kemudian dia nolong seekor anjing kehausan. Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah terima kasih sama orang ini. Masya Allah. Kenapa? Dia telah menjaga makhluknya. Tapi sebaliknya, seorang wanita yang dia beli kucing dikurungi, pradika imaem, nggak dibuka, akhirnya kucingnya mati. Akhirnya seorang wanita ini masuk neraka. Ngurung kucing aja nggak boleh, tapi ngurung suami. Suami itu singa. Kucing aja nggak boleh dikurung, apalagi ngurung singa. Singa itu ya suaminya jenengan kuwi. Taleni anak gitu. Ya Allah. Tapi jenengan tipe-tipe wanita yang gak galak kan sama? Tanggal berapa itu? Saya itu menjadi lomo tapi pas bulan purnama, itu kan siluman. Oke, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi ternyata sedikit aja kebaikan itu Allah balasnya gede banget. Itu di antara rahmatnya Allah. Maka sebenarnya kalau hitung-hitungan pahala normal gitu, pahala kita itu dikit. Tapi karena Allah itu melipat gandakan, sehingga pahala itu menjadi besar banyak gitu. Maka kadang-kadang kita melihat keburukan, kebaikan, jangan dilihat jenis kebaikan dan keburukannya. Tetapi kita sedang apa? Kalau melakukan kebaikan, sedang berharap kepada siapa kita lakukan kebaikan ini? Kalau kita sedang berharap pahala dari Allah, Allah bakal lipat gandakan. Sebaliknya, kalau kita lagi maksiat ini kira-kira kita ini maksiat kepada siapa? Walaupun itu kecil, tapi kalau maksiat kepada Allah dan yang maha besar, yang maha mulia, ini kan menjadi keliru. Kepada siapanya itu penting gitu loh jamaah. Makanya kayak iblis, itu kan dia nggak melihat. Kan Allah perintahkan dia sujud kepada Nabi Adam tuh. Dia nggak melihat, nggak memperhatikan banget siapa yang memerintahkan. Dia hanya ego urusan sujudnya. Ini kan sujud kepada Adam, aku kan lebih baik daripada Adam. Padahal yang perintah sujud siapa? Allah. Harusnya dia bisa ngerti ini perintah Allah gitu loh. Dia berbahagia, yang insya Allah dia akan oleh Allah Ta'ala. Fayu'ti bihi tadi sudah. Walakin kama qala ta'ala wa qalilun min ibadish syakur. Tetapi atau nanti ada hadis yang lain, qalilan, ayat yang lain ya, qalilan ma tashkurun. Tapi ternyata sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Akhirnya kebaikan gak disyukuri, gak menjadi baik, gak menjadi berkah, dipaidu terus. Kayak belanja semula 10 juta, itu apa? Untuk bongko aja. Bongko gimana? Bongko itu kalau bahasa Ngawi apa coba? Apa?
pelas. Iya, agak mirip. Nek botok itu gadokane kan pelas. Jadi sini kan nggak ada kan buku sama botok. Oke, lanjut. Tetapi banyak yang nggak bersyukur walau Allah subhanahu wa ma'il daqihi alal abdi bin ni'am al khairat ya'khudhu ma'a awwali dan seterusnya. Ya, kemudian di sini jamaah memberikan semangat kepada kita supaya kita melakukan kebaikan sekecil apapun, semampu apapun. Maka dikatakan barang siapa man bana lillahi fid dunya masjidan banallahu lahu baitan fil jannah au kama qala. Barang siapa yang membangun di dunia ini karena Allah masjid, maka Allah bangunkan rumah dia di surga. Nah ini kalau bisa satu masjid dibangun sendiri, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, pokoknya dia memiliki keterlibatan dalam membangun masjid itu. Semen sak-sak gak apa-apa kata Nabi, walaupun sebesar sarang burung. Atau semen sak-sak. Sak-sak saku. Ya. Itu Masya Allah lakukan. Jadi kadang-kadang ada bukan kadang-kadang ya, dalam istilah fikih, kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Omai gandeng papat, ya. Arep nyapu nek papat iku ora banek sekeso. Ya, maka usul fikihnya apa? Kalaupun tidak bisa menyelesaikan semuanya, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Telur atau dua atau satu. Tahajud juga begitu. Kalau nggak bisa tahajud sampai 11 rakaat, jangan ditinggalkan semua. Oh, aku nggak mau daripada nggak tahajud 11 rakaat, ya mending orang wae. Gimana? Tadi era iso tahajud. Tidak pakai istilah-istilah tafak apa gitu. Aku nek rasa 11 orang kan isin tak. Sholat tak hitung rakaat 5 rakaat, tapi aku nggak mau kepada Allah yang terbaik sekalian 11 rakaat ini loh kadang jamaah. Maka kalau kita nggak bisa semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Oke. Jangan berbahagia yang jauh dimuliakan oleh Allah Taala. Ini terkait dengan cara-cara masuk surga. Nah, besok pakai buku atau enggak? Nanti tak sarankan jangan untuk ngopinya ya. Bahasa Yang Indonesia aja nih teman-teman. Mau bahasa Arab tambah. Oh, yang ini bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Tapi ini jenengan nanti sih terjemahan ini. Saya tidak ingin membebani kamu. Aku masih jedek loh tadi. Lah sing Arab Quran yang tak cocok akhirnya tambah Arab sing kuliah gitu. Ya saya paham. Nanti karena ini buku ini udah nggak terbit lagi terjemahannya. Jadi kayaknya nanti dari kopi panitia aja ya. Udah nggak terbit, saya cari dan nggak ada. Ini tahun berapa 80 atau 90-an lupa saya. Terbitnya begitu atau dari bulan deh. Tapi udah lama banget pokoknya. Nanti di copy aja sama gitu. Nah, jamaah berbahagia sehingga ini pertemuan pertama bermukadimah memberikan penguatan-penguatan kita bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ibadah, dan ibadah itu nanti akan mendapatkan ridho Allah Ta'ala berupa jannah. Karena kita ini jamaah aslinya adalah keturunan Nabi. Betul. Tenang aku keturunan Nabi yo, tapi mbuh jalure sing kepiro. Kan itu kan Nabi Adam kan gitu. Boleh lewati sapa-sapa mbuh. Sehingga dan Nabi Adam itu rumah pertamanya di mana? Surga.
maka kita harus yakin berusaha bisa kembali ke surga. Sekalipun tadi dikatakan jalan menuju surga itu diliputi dengan hal-hal yang kita nggak suka. Selalu terjadi perang batin kadang-kadang. Gitu. Maka kata Nabi apa? La takdob walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Di sisi lain kan pengen lesu ini jemaah. Wah gitu banget, tapi kok kalian surga? Ya wis lah, gak sudah lesu. Lesu mari cepet tuwek, nah dia kan wis tuwek. Jadi wis tuwek dari lesu terus. Gitu, jangan gak lesu ya semedeni. Harus tambah lesu. Banyak ya hal-hal yang bisa dilakukan. Urusan ibadah kepada Allah, nanti juga kepada muamalah kepada makhluk, itu perlu dijaga semua. Oke, kita tanya jawab, monggo jamaah. Ada pertanyaan jawab melebarnya kemana-mana nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum. Waktu Nabi Adam diturunkan ke dunia, menurunkan citra Qabil dan Habil. Itu anak pertama, kembar atau gimana? Terus salah satu di antara dia dibunuh. Terus kami ini keturunan Nabi Adam. Berarti jadi yang jahat itu. Lu nggak tahu? Yang sudah mati kan nggak mungkin. Dia kan anak Nabi Adam nggak hanya dua. Itu anak pertama atau gimana itu maksud saya? Oke. Allah berkalam, "Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah berkalam itu, watslu, wahai Muhammad, bacakan alaihim kepada mereka, ya, termasuk umat Islam, mereka Yahudi, Nasrani, naba'a bani Adam, kisah dua putra Nabi Adam. Idh qarraba qurbana, ketika keduanya sedang diminta untuk menghidangkan kurban, menyuguhkan kurban. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yang diterima kurbannya Habil, yang enggak diterima kurbannya Qabil. Nah, Habil diterima, bersyukur pada Allah. Qabil enggak diterima, dia marah. Marahnya apa? Kayak ngomong saiki ya anak turunan dia gitu mau kuateni loh kayak gitu nek nesu kayak mau enggak apa keturunannya Qabil. Iya. Kok ketawanya terjeda lama? Paham? Kalau lah ketulan nak pateni loh gue ini kan melu Qabil. Nek tak cites kowe melu sapa ya? Nek tak cites kowe gitu. Nah kemudian ya Allah menegaskan Habil mengatakan yang diterima itu kurban dari orang bertakwa. Oke. Jadi Nabi Adam itu lahir itu kembar-kembar anaknya ya. Wedok lanang gitu ya. Ya ini termasuk yang awal-awal Iklimah sama Qabil, terus nanti Habil sama siapa itu. Gitu, laki perempuan sampai beberapa itu begitu. Dan ini disilakan gitu ya, karena dulu belum ada anak tetangga, ya berarti nikah disilakan. Saya misalkan urutan satu Qabil sama Iklimah misalkan, yang satunya Habil sama siapa, ini disilakan gitu supaya tidak. Nah akhirnya kan Habil dibunuh sama si Qabil kan begitu. Jadi Habil meninggal kan gitu.
Nah berarti kita keturunan Qabil loh tadi. Lah kan selain dari itu masih ada anaknya Nabi Adam yang lain gitu. Di kakak jenengan ada tulisannya Qabil nggak? Nggak ada. Nggak, ya belum tentu. Tetapi sekalipun misalkan keturunannya Qabil ada yang turunan misalkan dari jalur itu misalkan ada gitu misalkan, tapi nanti bisa dicek kok di sejarah itu Qabil sampai punya anak berapa, umur berapa itu nanti ada itu. Ya. Kalaupun mohon maaf ya kita bukan bicara Qabil atau siapapun deh, ada orang yang nakal gitu. Kalau memang anaknya ini baik, ya dia nggak ada urusannya dengan orang tuanya, dia tetap baik. Itu urusan orang tua. Ya karena kalau mau dulu lalu Allah fitrah, setiap yang lahir dalam keadaan baik fitrah gitu. Jadi jangan khawatir. Tak rasa-rasanya aku kok pengen makan nih gitu. Ya ini si medeni di situ ya maaf. Ternyata kalau kita lihat dari hikmah di situ, yang menjadikan urusan iri dengki itu kan satu apa tentang cemburu wanita bikin iri. Yang kedua yang dikorbankan binatang sama buah juga. Bukan itu lagi ternyata apa kasih sayang orang tua. Habil kan sangat terasa deketi sama Nabi Adam kan, kayak Nabi Yusuf sangat terasa banget di hatinya Nabi Yakub kan gitu. Itu terasa. Maka kalau kita kepada anak ini diusahakan aja ngantai beda-beda banget, terasa gitu. Yang keempat yang menjadikan orang iri ternyata apa? Wong soleh dia diireni ternyata. Iya kan? Kan kurbannya diterima tuh. Dia nggak pengen gitu. Kadang-kadang ada. Ojo nganti kayak lebih soleh daripada aku. Wow. Ada kayak gitu. Tiga wira soleh wae, diajak dangdutan wae yuk. Jangan dangdutan, aku harus lebih soleh daripada dia. Walaupun dia nggak dangdutan, tapi dia kan otaknya tuh yang ada dia dangdutan, dia tetap aja nggak soleh jemaah. Gitu. Oke, bagus. Ada lagi coba? Ya. Ada. Kalau pas ada yang dikumandangkan sebaiknya kita jangan tiduran. Jadi terus katanya biasa saat dibalikkan sulit kalau dibalikkan jadi tiduran. Ya kalau jangan tiduran, ya namanya kita diseru memang secara adabnya kan kita harus gemerigah ya. Yang paling penting banget ketika dengar adzan itu jangan diam. Ini kadang-kadang keliru. Kita lagi rapat gini ya. Gak jadi memang dengan rapat. Temen kabeh. Itu yang sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian hayya ala itu jawab harusnya dia orang ada itu dia menjawab segera untuk ya secara adat kalau sambil tidur kan ya mungkin kurang tepat ya. Tapi saya juga belum lihat lebih detail sih. Tapi hendaknya ya dia segera duduk. Oke. Ya. Oh iya hati-hati. Belum aja nih padahal. Ya si Amanila, semoga berkah. Dinas ini kayaknya. Oh iya. Udah cukup ya? Ternyata lumayan juga. Gak apa-apa ya, belandang sedikit. Karena tadi telat sedikit. Oke jemaah, kita tutup dengan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا هذا البلاء والوباء من فيروس كورونا ومن أنواعها ومن فتنتها اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.